Selama berabad-abad, seluruh dunia bertanya-tanya bagaimana para raksasa di Pulau Paskah bisa berpindah tempat. Mungkin para kepala suku yang berkuasa memerintahkan kelompok besar pekerja untuk menarik mereka, atau para elit menguasai tambang khusus pembuat patung. Tapi sekarang kita akhirnya tahu bahwa orang-orang Rapa Nui tidak menyeret patung Moai mereka ke tempatnya seperti batang kayu tak bernyawa. Mereka membuat patung-patung itu berjalan. Para ilmuwan meneliti hampir 1000 moai, memeriksa bentuk, proporsi, pola aus, serta kemiringan ke depan yang lembut dan lekukan di bagian bawah yang dimiliki banyak patung. Lalu mereka sadar, detail-detail itu bukan kebetulan, melainkan hasil rekayasa. Kemiringan ke depan menggeser pusat gravitasi dan dasar yang melengkung memungkinkan patung berputar seperti bandur. Begitu gerakan dimulai, inersia membantu setiap langkahnya. Bayangkan seperti menuntun balita batu raksasa berjalan menggunakan tali dan penyeimbang. Untuk membuktikan hal ini, tim peneliti membuat replika seberat 4,35 ton. Patung aslinya memiliki berat sekitar 13 ton, dan beberapa bahkan mencapai 80 ton. Dengan 18 orang menarik tali, mereka berhasil menjalankan patung ini sejauh sekitar 300 kaki, kira-kira sepanjang lapangan sepak bola, dalam waktu 40 menit. Itu lebih cepat dan lebih mudah daripada menyeret benda datar di atas batang kayu atau roll. Jalan-jalan kuno di Rapa Nui juga membantu proses ini. Jalannya sekitar 14 kaki lebarnya, dan bentuknya yang melengkung ke dalam membuatnya sempurna untuk menjaga patung tetap stabil saat berjalan ke depan. Setiap kali penduduk pulau memindahkan moai, mereka tidak hanya membuatnya berjalan, tapi secara harfiah juga membentuk jalan sebagai bagian dari pekerjaannya. Ketika kamu melihat lanskap pulau itu sekarang, kamu benar-benar bisa melihat jalur-jalur ini saling bersilangan, kadang-kadang berjalan berdampingan seperti rute alternatif. Para pekerja kuno kemungkinan besar membersihkan sebagian tanah, memindahkan patung sedikit, membersihkan lagi, lalu menggoyangkannya ke depan lagi dengan irama tertentu. Sepertinya mereka menghabiskan waktu yang sama banyaknya untuk menyiapkan jalan seperti saat memindahkan patung itu sendiri. Jadi orang Rapa Nui kuno tidak membutuhkan ribuan pekerja atau mesin modern. Semuanya berjalan hanya dengan kecerdikan, irama, kerjasama tim, dan desain yang cerdas. Transportasi mereka bukan satu-satunya misteri Moai. Orang-orang tahu patung-patung itu dibuat untuk menghormati kepala suku penting, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa penduduk pulau kuno memilih lokasi-lokasi itu secara spesifik. Sebagian besar Moai duduk tepat di sepanjang garis pantai, seolah-olah mereka sedang menjaga pulau. Jadi, sekelompok ilmuwan meneliti lebih dekat lokasi-lokasi itu, dan jawabannya ternyata berkaitan dengan air. Tanah vulkanik di Pulau Paskah sangat berpori. Artinya air hujan cepat terserap ke dalam tanah. Karena itu tidak ada cukup sungai atau aliran air, dan pulau itu akhirnya hanya memiliki persediaan air tawar yang sangat terbatas. Ratusan tahun yang lalu, penduduk pulau bertahan hidup berkat keluarnya air tanah. Pada dasarnya, air yang tersimpan jauh di bawah tanah dalam lapisan batuan atau tanah yang disebut akuifer akhirnya akan naik ke permukaan dengan sendirinya. Ketika air itu muncul di dekat pantai, air tersebut bercampur dengan air laut, tapi campurannya tetap cukup segar untuk diminum. Penduduk setempat ngambil air langsung dari titik-titik di pesisir itu, dan disitulah mereka membangun Moai. Mereka bukan sekadar menghias garis pantai, mereka menandai sumber air tawar terpenting di pulau itu. Sekarang, sebagian besar tubuh Moai terbuat dari tufa vulkanik, yaitu batuan lunak yang mudah dipahat. Dan sebagian besar patung itu dipahat di satu tambang di dalam sebuah gunung berapi kuno. Pada Oktober 2023, kebakaran hutan melanda tambang tersebut. Dan semua orang yang peduli dengan Rapa Nui sangat khawatir. Apakah situs itu akan mampu bertahan dari bencana di masa depan? Jadi ketika sekelompok ilmuwan tiba pada Januari tahun berikutnya, sebuah kelompok masyarakat lokal meminta mereka untuk mendokumentasikan tambang itu, kalau-kalau terjadi kebakaran lagi yang merusaknya secara permanen. Para ahli geografi langsung menyambut kesempatan itu dan meluncurkan sekitar 30 penerbangan drone di atas tambang tersebut. Penerbangan demi penerbangan, mereka mengumpulkan 22.000 foto yang luar biasa. Setelah itu, mereka menghabiskan berbulan-bulan memproses gambar-gambar tersebut dengan perangkat lunak komputer yang menyatukan setiap bagian menjadi satu model 3 dimensi yang sangat detail. Sekarang, siapapun di dunia bisa menjelajahi Ranoraraku, salah satu tambang paling penting di Pulau Paskah, tanpa harus menginjakan kaki di pulau itu. Tentu saja, model 3D itu bukan sekedar platform turnaring. Tim tersebut menyadari bahwa ada beberapa bengkel di dalam tambang, dan teknik memahat berubah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Jadi tidak ada satu kepala suku yang memberitahu mereka bagaimana cara melakukannya, melainkan setiap tempat berfungsi seperti bengkel sendiri yang terikat pada klan keluarga tertentu.
Ini juga bisa menjadi bukti lain bahwa Moai dapat dipindahkan dengan jauh lebih sedikit orang daripada yang pernah dipercaya, mungkin hanya sekitar 20 hingga 50 orang. Itu kira-kira seukuran keluarga besar atau kelompok garis keturunan kecil di Pulau Paskah. Sebagian besar patung dipahat saat berbaring kelentang dari atas ke bawah. Dalam metode yang paling umum, para pemahat memfokuskan pada wajah terlebih dahulu, membentuk mata, hidung, dan mulut. Lalu memahat garis luar kepala dan tubuh di sekitar bagian-bagian tersebut. Metode kedua, membalik urutan tersebut. Mereka memahat seluruh blok menjadi bentuk dasar Moai terlebih dahulu, dan tidak menambahkan detail apapun sampai nanti. Dan dalam beberapa kasus langka, para pemahat mengerjakan batu dari samping dan langsung memahat ke tebing yang hampir vertikal, yang pastinya membutuhkan keahlian luar biasa. Dan tepat ketika para peneliti telah memetakan lebih dari 1.000 Moai dan mengira mereka sudah mengetahui semuanya, pulau itu memberikan kejutan tak terduga. Di tengah dasar danau yang telah mengering, di tempat yang tak pernah diduga siapapun, sebuah patung lain muncul pada tahun 2025. Itu adalah patung pertama yang ditemukan di dasar danau, dan mungkin bukan yang terakhir. Selama setidaknya 2 atau 300 tahun, Laguna itu memiliki kedalaman hampir 3 meter, jadi mustahil bagi manusia untuk membangun atau menaruh patung di dasarnya. Para ilmuwan memperkirakan Moai itu berusia lebih dari 500 tahun. Ada kemungkinan bahwa orang-orang Rapa Nui yang membangunnya mungkin membawa patung itu ke sini ketika danau tersebut kering di masa lalu. Penemuan baru itu ternyata memiliki tinggi sedikit lebih dari 1,5 meter, yang lebih kecil dibandingkan patung-patung lain di pulau itu. Seiring wilayah tersebut terus mengering, dasar danau mulai memperlihatkan apa yang telah disembunyikannya entah sudah berapa lama. Bisa jadi masih ada lebih banyak patung yang tersembunyi di bawah rerumputan tebal yang tumbuh di atas danau selama berabad-abad. Sekarang setelah air surut, para ilmuwan mungkin bisa menggunakan alat pendeteksi bawah tanah untuk mengetahui apa yang terkubur di bawah permukaan. Sementara para peneliti terus mempelajari patung-patung itu dan memecahkan misterinya, alam justru menjadi lawan mereka. Sebuah studi baru menunjukkan bahwa pada tahun 2080, gelombang musiman bisa bergerak cukup jauh ke daratan, hingga menghantam beberapa patung Moai raksasa di Pulau Paskah. Raksasa batu ini telah bertahan menghadapi segalanya. Terik matahari, angin kencang yang tak henti-hentinya, hujan deras, lumut yang perlahan merambat di permukaannya, bahkan kebakaran hutan. Namun kenaikan permukaan laut sudah mengancam pesisir pulau, dan kini Moai menghadapi bahaya yang lebih besar dari apapun yang pernah mereka alami sebelumnya. Para peneliti membuat model digital yang sangat detail, kembaran digital dari sebuah teluk di pesisir tenggara pulau itu. Mereka menjalankan serangkaian simulasi untuk melihat bagaimana skenario kenaikan permukaan laut yang berbeda akan mengubah pergerakan ombak di teluk tersebut. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa ombak bisa mulai mencapai 15 Moai di situs itu pada tahun 2080, dan salah satu patung yang paling dikenal serta paling sering difoto di pulau itu bisa saja tergenang air. Tempat ini berada di atas sebuah platform upacara besar dan menarik lebih banyak pengunjung dibandingkan hampir semua lokasi Moai lain di Rapa Nui. Dan bahayanya tidak berhenti sampai di situ. Puluhan fitur budaya penting lainnya di sekitar lokasi itu juga terancam. Tempat tinggal kuno, petroglif yang dipahat di batu, situs pemakaman, kebun batu tua, pada dasarnya seluruh memori fisik sejarah budaya Rapa Nui. Jika pulau ini tidak mampu mengelola resiko-resiko tersebut, status warisan dunia UNESCO-nya bahkan bisa hilang. Sekarang, setelah para peneliti memahami ancamannya dengan lebih jelas, mereka ingin menggunakan pengetahuan ini untuk membantu melindungi pulau tersebut. Para ilmuwan berharap dapat bekerja sama secara erat dengan komunitas lokal untuk melindungi warisan budaya Rapa Nui bagi generasi mendatang.